فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Tayyib ikhwani fillah, kita telah selesai dari pembahasan nakirah wal ma'rifah dan tamrin telah dikerjakan. Langsung masuk pada jenis tabi' yang kedua, yaitu ataf. Yang pertama apa yang telah kita pelajari? Hendak ya Wahyu, cerita wabi' yang sudah diambil apa? Nah, sekarang yang kedua al-'atfu. Qala al-musannifu babul 'atfi wa huruful 'atfi 'asharatun wa hiya al-wawu wal fa'u wa thumma wa aw wa am wa imma wa bal wa la walakin hatta fi ba'dil mawadi'. Bab yang berikutnya yaitu ataf, dan huruf ataf itu ada 10 disebutkan di sini. Asy-syarhu an-naw'u tsani min at-tawabi'i al-'atfu. Jenis yang kedua dari tawabi' yaitu atfu. Ta'ifuhu huwa at-tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil 'atfi. Pengertian ataf ikhwani fillah yaitu apa? At-tabi', yaitu yang mengikuti. Al-mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil 'atfi, yang perantara antara dia dengan yang diikuti adalah salah satu dari huruf-huruf ataf. Dengan kata lain yang lebih mudah ikhwani fillah, bahwasanya ataf adalah apa? Tabi' yang mengikuti matbu'nya dengan apa? Dengan perantara huruf ataf. Al-mutawassit yaitu yang menjadi perantara antara tabi' dan matbu' di tengah-tengahnya. Yang di tengah-tengahi atau yang di tayyib perantarai. Ya, paham? Misalnya Muhammadun wa Zaidun. Nah, Zaidun adalah apa? Tabi' bagi Muhammad, dan yang memerantarai yang ada di tengah-tengah keduanya huruf ataf yaitu wawu. Lihat catatan kaki yang pertama. Idza aradta an tukhbira an maji'i Zaidin wa Amrin fabadalun an tadhkura jumlataini ihdahuma jaa Zaidun wa thaniyah jaa Amrun yakfi an tadhkura al-fi'la marratan wahidah. Apabila engkau ingin mengkhabarkan tentang datangnya Zaid dan Amr, maka sebagai pengganti dari engkau menyebutkan 2 kalimat, salah satunya itu jaa Zaidun, yang kedua jaa Amrun. Jaa Zaidun wa jaa Amrun terlalu panjang. Nah, dan bahasa Arab afanifillah, bahasa yang tidak menyukai kata-kata yang terulang, tidak memberikan faedah. Maka cukup engkau menyebutkan fi'il sekali saja, wa ta'ti ba'dahu bil ismaini munfasilaini bil waw. Maka cukup engkau mendatangkan fi'il sekali saja dan mendatangkan setelahnya 2 isim yang dipisahkan oleh waw. Fatakul jaa Zaidun wa Amrun. Naam, fama ba'dal wawi yusamma ma'tufan wa ma qablaha yusamma ma'tufan alaihi. Baik. Yang setelah wawu namanya ma'tuf. Perhatikan.
Ja'a Zaidun wa Amrun. Nah, yang menjadi pembahasan kita tabi'nya mana? Amrun adalah apa? Tabi'. Zaidun matbu'. Tabi' ikhwanifillah yang apa? Antara dia dengan matbu'nya dipisahkan oleh apa? Oleh salah satu dari huruf ataf. Maka ini namanya atfun. Maka tabi' ini dinamakan dengan al-ma'tuf. Ini al-ma'tuf alaih. Perhatikan kalimat di sini. Baik. Fama ba'dal wawi yusama ma'tufan. Yang setelah wawu dinamakan dengan ma'tuf. Dan yang qablal wawi yusamma ma'tufan alaih. Yang diatofkan, yang apa? Pengatofan atasnya. Taib, dan huruf atofnya yaitu apa? Wawu. Paham? Contohnya ja'a Zaidun wa Amrun. Jelas. I'rabuhu ja'a fi'lun madhi. Nah, di i'rab ini mudah. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Di i'rab Muhammad Padang. Li'annahu tayyib. Zaidun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun 'ala akhirih li'annahu ismu mufrad. Terus al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Terus amrun tayyib ma'tufun ala Zaidin. Ma'tufun ala Zaidin. Terus marfu'un mithluhu. Terus wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Baik, diingat-ingat. Wa huruful 'athfi 'ala as-sahih 9. Dan huruf-huruf ataf menurut pendapat yang sahih 9 saja. Disebutkan oleh pengarang berapa? 10. Berarti dikurangi 1 dari yang disebutkan pengarang. Kita baca ahaduha al-waw. Dan ini yang paling banyak penggunaannya ikhwanifillah huruf ataf berupa waw. Li mujarradil jam'i bainal muta'atifain. Yang memiliki faidah ikhwanifillah adalah untuk apa? Sekedar menggabungkan antara dua perkara yang diatofkan. Dan pembahasan tentang makna waw ini pembahasan panjang. Dibahas oleh para ulama dalam kitab tafsir, dibahas juga dalam kitab usul. Maka diperhatikan kesimpulan dari makna wawu ikhwanifillah yaitu mujarratun jam'i, untuk sekedar menggabungkan saja, tidak memiliki makna urut-urutan. Jadi kalau penggabungan dengan wawu, kita tidak bisa menentukan mana yang lebih dahulu. Contohnya tadi ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Apakah dari sini kita bisa menentukan Zaid datang lebih dahulu? Tidak. Juga apakah bisa menentukan bahwasanya dua-duanya jalan bareng? Juga tidak. Yang penting di sini apa? Hanya sekedar menggabungkan bahwasanya si Zaid dan si Amr telah datang. Adapun waktunya mana yang dulu dari keduanya, ini kita tidak bisa tahu dengan sekedar wawu. Paham? Ini yang disebut oleh para ulama dengan apa? Bahwasanya fungsi wawu ikhwanifillah yaitu apa? Yaitu mutlaqul jam'i. Hanya sekedar apa? Penggabungan secara mutlak. Tidak bisa menentukan urut-urutan mana yang lebih dahulu. Nahu wajumi asy-syamsu wal qamaru. Wajumi asy-syamsu wal qamar. Tayyib, maktufnya mana ini? Maktufnya Akbar.
Pada contoh wajumi asy-syamsu wal qamar, ma'tufnya al-qamar, ma'tuf alaih apa? Asy-syamsu. Huruf atafnya wawu. Fungsinya fungsi makna wawu menggabungkan secara mutlak. Tayyib. Atsani al-fa. Yang kedua fa. Litartibi wa taqib. Ini penting. Yang ketiga afanibillah. Yang kedua apa? Yang kedua fa. Tayyib memiliki makna tartib dan taqib. Tartib maksudnya berurutan. Yang disebutkan dahulu itu apa? Memang dia secara urutan lebih dahulu daripada yang disebutkan setelahnya. Berarti kalau ataf dan maktuf, nah berarti maktuf alaihnya memang lebih dahulu daripada maktufnya. Tayyib. Dan ta'qib, makna ta'qib ikhwanifillah yaitu maktuf itu apa? Berentetan. Dalam artian dia datang segera setelah apa? Setelah maktuf alaih. Tidak ada jeda antara maktuf alaih dan maktufnya. Dengan contoh akan jelas. Thumma amatahu fa aqbarah. Perhatikan, thumma amatahu fa aqbarah. Beda apa dengan cetakan lain? Tidak ada. Baik, di sini diganti dengan ayat bagus. Tsumma amatahu fa aqbara. Kemudian kami matikan apa? Fa aqbara. Kemudian apa? Kami kuburkan. Dalam artian setelah kematian ya langsung dikubur. Dalam artian tidak ada setelah kematian lari-lari dulu, minum-minum dulu, tidak ada. Setelah mati ya dikubur. Ya tidak. Baik, mati, proses berikutnya segera dikubur. Ya, Alif, apa senyum-senyum? Perhatikan makna tartib dan taqib. Makna tartib wuqu'ul ma'tufi ba'dal ma'tufi alaih. Makna tartib ikhwani fillah yaitu terjadinya maktuf setelah maktuf alaih. Berarti pada contoh ayat tadi, tsumma amatahu fa aqbara, yaitu terjadinya penguburan tentunya setelah apa? Setelah kematian. Mana ada dikubur dulu baru mati? Ya. Tayyib ini namanya mengubur hidup-hidup, haram. Tayyib mengubur hidup-hidup. Ada saja, cuman ini menyelisihi aturan. Dikubur dulu baru mati. Yang mati dulu baru dikubur. Ya. Oke. Kemudian makna ta'qib. Wa makna ta'qibi an yakuna aqibahu bila muhlah. Yaitu bahwasanya maktufnya itu persis setelah maktuf alaihnya tanpa ada jeda. Bila muhlah maksudnya tidak ada jeda. Tanpa ada waktu longgar, tanpa ada sesuatu yang kosong. Jadi setelah mati ya acara berikutnya ya penguburan. Makanya ini juga menunjukkan sunnahnya untuk menyegerakan penguburan. Baik. Ini fungsi fa. Kemudian yang ketiga tsumma. Kita ambil tiga ini dulu saja. Karena tiga-tiganya ini perkara yang penting. Wawu, fa dan tsumma dalam pembahasan fikih, dalam pembahasan akidah ini sangat penting. Juga nanti sangat penting dalam pembahasan perkara yang paling sulit dalam akidah tahawiyah yang dikenal oleh para ulama dengan masalah tasalsulul hawadits. Tasalsulul hawadits kita harus paham makna ini. Tartib, taqib dan tarahi. Tapi nanti di tempatnya. Pembahasan yang dimunculkan oleh orang-orang ahli filsafat yang karenanya sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dituduh kafir.
Karena tidak paham penjelasan beliau. Orang-orang tidak paham penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, padahal penjelasan yang hak tentang masalah tasalsulul hawadits. Ini sekedar gambaran tentang pentingnya memahami makna wawu, fa dan tsumma. Tayyib, asal tsumma memiliki makna litartib wat tarahi. Tartib, apa tadi makna tartib? Apa Hamzah? Apa berurutan itu maksudnya? Yaitu terjadinya ma'tuf setelah ma'tuf alaihi. Sekarang makna tartib, nah, wa makna tayyib mana? Summa litartib wa tarahi, untuk bermakna tarahi. Contohnya makna tarahi an yaqa'al ma'tufu ba'dal ma'tufi alaihi bimuhlah, yaitu ma'tuf nah terjadi setelah ma'tuf alaih dengan apa? Dengan adanya jeda. Muhlah, dengan adanya jeda, dengan adanya kekosongan antara keduanya ini, ma'tuf dan ma'tuf alaihnya. Kalau kita contohkan dengan sesuatu yang lebih gampang, Ja'a Muhammadun, na'am, tayyib, Ja'a Muhammadun wa alifun. Nah, telah datang Muhammad dan alif. Ini kita pokoknya khabarnya apa? Muhammad dan alif telah datang. Entah alif datang 1 jam sebelumnya ataukah Muhammad datang lebih dahulu, ini tidak tahu. Tapi kalau kita katakan Ja'a Muhammadun fa alifun, maka kita ambil faedah apa? Bahwasanya ketika Muhammad datang langsung disusul apa? Oleh alif datang, buntut di belakangnya. Nah, baik. Tapi kalau kita katakan Ja'a Muhammadun thumma alifun, nah, Muhammad telah datang, kemudian apa? Datang setelahnya alif. Ini kalau pakai thumma menunjukkan ada apa? Ada jeda. Mungkin Muhammad datang, kemudian si alif baru 1 jam datang. Baik. Kelamaan di kamar mandi sehingga datangnya telat. Baik. Nahwu waliyal khilafatu Abu Bakrin tsumma Umar. Perhatikan. Waliyal khilafatu Abu Bakrin afwan. Salah ucap. Waliyal khilafata Abu Bakrin tsumma Umar. Memegang tampuk kekhalifahan Abu Bakar, kemudian setelahnya siapa? Umar. Nah, apakah ada jeda setelah Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar menjadi khalifah? Ada jeda enggak? Sudah ada jeda sampai apa? Abu Bakar wafat, ya tidak? Abu Bakar diangkat, enggak langsung kemudian Umar diangkat, tapi Abu Bakar menjalankan kekhalifahannya sampai beliau meninggal, baru kemudian diganti oleh Umar. Paham? Maka dengan ini pakainya tsumma. Jadi makna wawu mutlaqul jam', makna fa tartib wa ta'qib, kemudian makna tsumma tarkib wa tarakhi. Makna ta'qib dan tarakhi dibedakan, ya. Barakallahu fiikum, naktabi bihadza.